Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel sahabat belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dan bantu dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ananda Vika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Ka'bah merupakan pusat kiblat umat Islam untuk beribadah. Tapi tahu nggak sih gimana kisah dari awal pertama kali Ka'bah ini dibangun? Benarkah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail yang membangun Ka'bah ini? So, nggak usah berlama-lama. Ka'bah berada di Mekah, tepatnya di Saudi Arabia. Seperti yang kita tahu, banyak yang mengatakan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Namun hal ini tidak bisa sepenuhnya dibenarkan karena menurut sumber yang aku baca bahwa Ka'bah ini merupakan bangunan pertama kali yang berada di muka bumi ini loh. Nah, kalau pertama kali di muka bumi ini berarti kan bukan Nabi Ibrahim ataupun Ismail. Jadi hal ini bermula ketika Allah menciptakan manusia pertama kali. Kemudian malaikat mengutarakan pendapat mereka bahwa wahai Tuhanku, mengapa engkau menciptakan makhluk perusak lagi? Kemudian Allah pun berfirman kepada para malaikat-malaikat tersebut, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Mendengar firman Allah seperti itu, para malaikat ini seketika terdiam dan merasa bersalah karena mempertanyakan sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian sangat merasa bersalah dan beristighfar sambil mengitari arsy sebanyak 7 kali. Mereka melakukan hal tersebut karena mereka ini mengira bahwa Allah marah kepada mereka karena sudah mempertanyakan hal tersebut tentang penciptaan manusia tersebut. Padahal hal tersebut tidak mungkin karena Allah ini maha sabar. Akhirnya melihat tindakan para malaikat tersebut, akhirnya Allah memerintahkan para malaikat untuk membangun sebuah bangunan yang lurus dengan Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur ini berada di arsy, dan para malaikat ini disuruh untuk membangun sebuah bangunan di muka bumi lurus dengan garis Baitul Ma'mur. Menurut suatu riwayat bahwa arsy ini berada di langit ke-7. Nah, para malaikat mengitari arsy, sedangkan di tengahnya itu adalah Baitul Ma'mur. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi Allah memerintahkan mereka untuk membangun lurus dari Baitul Ma'mur di muka bumi ini. Ya, Ka'bah inilah. Hingga kemudian ketika para malaikat pun membangun yaitu Ka'bah. Kemudian Ka'bah di muka bumi untuk pertama kali. Kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ke muka bumi, tentu Nabi Adam ini sangat merasa rindu kepada surga. Awalnya surga kemudian diturunkan ke bumi. Namun Allah kemudian berfirman kepada Nabi Adam bahwa jika ia merindukan surga, berkelilinglah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nabi Adam dan istrinya beserta keturunannya pun melakukan hal tersebut. Sampai suatu ketika banjir terjadi di saat masa Nabi Nuh. Ingat kan bahwa banjir bandang terbesar terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Hal ini membuat Ka'bah menjadi hancur dan tinggal pondasinya saja. Lalu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan pondasi yang telah tergerus oleh arus banjir tadi kan Ka'bah ya. Terus ini kan
tergerus oleh banjir pada zaman Nabi Nuh, sehingga tinggal pondasinya saja yang tidak terlalu tinggi tapi masih ada pondasinya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah kembali. Nabi Ibrahim pun kemudian melakukan perintah Allah untuk meninggikan Ka'bah lewat sisa pondasi tersebut, dibantu oleh anaknya yang sangat berbakti, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Jadi disinilah kemudian Nabi Ismail yang sangat semangat membantu ayahnya untuk membangun Ka'bah tersebut. Sampai suatu ketika Nabi Ibrahim ini menyadari sesuatu, bahwa sepertinya di ujung bangunan tersebut terdapat lubang. Jadi Nabi Ibrahim itu lupa untuk menaruh batu, mungkin kira-kira kurang satu batu saja. Akhirnya Nabi Ismail pun diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk mencari batu untuk menutup bangunan tersebut. Nabi Ismail pun kemudian pergi mencari batu tersebut. Setelah kembali ternyata batu itu tidak cocok. Kemudian Nabi Ismail pun mencari lagi, ternyata tidak cocok lagi. Kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah supaya diberi kemudahan untuk mengerjakan hal tersebut. Lalu kemudian malaikat Jibril datang dan dengan membawa sebuah batu yang putih sekali seperti susu. Dan batu inilah yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Kemudian ketika dipasang Nabi Ibrahim ke bagian yang kurang tadi, alhamdulillahnya cocok dan pas. Akhirnya batu itu pun diletakkan di ujung bangunan tersebut. Lalu kenapa? Batu itu yang kita kenal sekarang ini dengan Hajar Aswad. Tapi kenapa sekarang warnanya hitam? Katanya putih. Dahulu memang warnanya hitam, tapi karena sering diciumi oleh kaum Adam, anak cucu Adam yang ketika melakukan haji dan umroh, hingga membuat batu tersebut menjadi hitam karena terkena oleh dosa-dosa anak Adam tersebut. Seperti itu. Bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan juga Ismail ini ya tingginya seperti yang Ka'bah yang seperti kita kenal sekarang ini. Itu tadi teman-teman sedikit mengenai kisah dibalik pembangunan Ka'bah. Jadi dapat disimpulkan bahwa bukan Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail yang pertama kali membangun Ka'bah tersebut, melainkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hanya meneruskan dari pondasi yang sebelumnya memang sudah ada, meninggikan pondasi yang sebelumnya memang sudah ada dengan batu-batu tersebut. Oke teman-teman, sekian. Dan sampai sekarang Ka'bah ini masih sering dikunjungi oleh kaum muslimin sebagai ketika ibadah haji dan umroh. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk berkunjung ke sana dan bisa melihat langsung keindahan dari Ka'bah yang menjadi pusat kiblat dalam beribadah umat Islam. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jika kalian mau menambahkan informasi, boleh banget di kolom chat. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.